Satu hal yang paling umum, yang ironis banget soal pendidikan kita adalah kita dari dulu belajar dan diajarin banyak sekali ilmu tentang gimana cari uang. Tapi kita nggak pernah diajarin atau minim sekali diajarin atau belajar gimana caranya manage uang. Kalau kita lihat sepanjang sekolah dulu, dari TK, SD, SMP, SMA, S1, dan seterusnya gitu ya, semua ilmunya adalah ilmu cari uang. Baik yang secara teknikal, apapun bidangnya. Oh, gimana sih jadi engineer gitu, hitungannya begini. Gimana sih jadi dokter? Oh, gini loh cara ngoperasi orang, cara ngobatin. Jadi IT, gimana cara bikin aplikasi, marketing, gimana caranya bikin strategi, mempengaruhi orang sales, gimana ngeyakinin orang bisnis, apapun itu. Sampai hal-hal non-teknis pun kita diajarin gimana caranya netapin harga, gimana caranya buka usaha, gimana ngasih pelayanan yang oke untuk customer. Tapi begitu ngomongin soal nyimpen uang dan ngatur uang, berapa banyak dari kita yang diajarin hal itu gitu ya. Paling apa sih yang diajarin? Oh, dikasih tahu bahwa dulu ada kelas ekonomi misalnya, saham tuh gimana sih cara kerjanya, forex tuh gimana sih, nabung, terus investasi, yang lain-lain, sebatas itu doang. Intinya semua yang diajarin cuma soal teknisnya, bahwa oh ini cara kerjanya gini, tentang pengetahuan instrumennya, sehingga ya terserah lo kalau lo mau apa enggak. Sayangnya mindset investing yang padahal itu amat sangat penting itu malah nggak diajarin. Nah, ngobrol soal investasi atau ngembangin uang itu bukan cuma soal teknis, bukan soal pengetahuan dan ada opsi apa aja, tapi yang lebih penting lagi justru mindset yang benar, psikologinya. Jadi seringkali orang nggak invest atau nggak ngembangin uangnya bukan karena nggak ngerti mana yang bagus atau mana yang nggak bagus, tapi psychological biasnya mulai bermain, bahkan untuk sesuatu yang dia udah tahu secara hitung-hitungan. Sehingga ilmu yang udah tahu jadi lewat begitu aja, dan akhirnya orang lebih tertarik untuk hal-hal yang menyenangkan dalam jangka pendek walaupun itu mengorbankan goal investasi atau nabung atau apapun itu. Gue mau share ada beberapa pemikiran ya yang harus dipunya supaya kita juga bisa ngebangun mindset investasi yang oke untuk nyiapin masa tua kita. Mastiin bahwa hasil kerja keras kita tuh nggak nguap begitu aja. Tapi disclaimer, gue bukan ahli di bidang financial planning, gue nggak pernah sekolah ekonomi secara spesifik apalagi financial planning, tapi justru itu gue punya perspektif orang awam, karena gue orang awam yang belajar sendiri dari kesalahan, terus belajar, terus habis itu jadi lebih baik, terus begitu terus gitu. Jadi mungkin yang gue bisa tawarin adalah gue punya perspektifnya kebanyakan orang yang tidak belajar financial planning tentang mindset kayak apa sih yang kita harus punya supaya kita bisa muterin uang, supaya ngembangin uang, sehingga apapun yang kita punya tuh nggak habis begitu aja. Yang pertama adalah soal pengeluaran. Ada prinsip bahwa cara jadi kaya adalah dengan mengontrol pengeluaran. Jadi ini prinsip paling dasar dan nggak mungkin salah. Jadi kaya itu bukan soal cari uang sebanyak-banyaknya. Kita diajarin cara kaya adalah cari uang sebanyak-banyaknya. Bukan soal itu. Tapi yang paling penting adalah soal punya pengeluaran sekecil-kecilnya. Mau berapapun besarnya penghasilan lu, kalau pengeluaran lu besar, lu nggak bisa ngontrol pengeluaran, maka sama aja. Sementara mau sekecil apapun penghasilan lu, uang yang lu dapetin yang kecil itu akan berkembang kalau lu bisa kontrol pengeluarannya. Gimana caranya pengeluarannya jauh lebih kecil daripada berapapun kecilnya penghasilan lu. Sementara mau seberapapun besarnya penghasilan lu, kalau lu nggak bisa kontrol pengeluaran, maka selesai. Sebenarnya dari poin ini aja udah banyak yang langsung, oh iya anjir ya, gue sih gaji gue sih naik terus ya, tapi kok iya ya ternyata itu ya, karena gue nggak bisa kontrol itu. Nah, kita lihat sehari-hari kita banyak banget ngelihat orang yang karirnya cemerlang, naik pangkat terus, gaji juga naik terus, tapi hidupnya masih pasang surut. Pasang surut dalam arti apa? Masih kenal tanggal tua, tanggal dimana kita mulai berhemat karena uang di rekening udah tinggal dikit nih, udah deh kita nggak usah keluar deh, kita makan di rumah aja deh, masak aja deh. Tapi nanti habis gajian jor-joran, mendadak kayak orang habis dapat bonus 12 bulan gaji gitu ya. Nah, ini salah satu indikator bahwa ada yang salah. Harusnya kan kalau gaji naik, kita punya ruang lebih lega karena ada uang lebih. Sayangnya nggak gitu. Nah, begitu orang gajinya naik, gaya hidupnya juga naik, dan nggak jarang naiknya sama atau bahkan lebih besar dari kenaikan gajinya. Beli mobil mewah, makan di resto yang jauh lebih mahal, baju mewah, dan lain sebagainya. Akhirnya sama aja, sama sebelumnya. Gaji naik, sisa yang bisa ditabung atau diputerin, akhirnya sama-sama aja karena abis itu pengeluarannya juga naik. Naiknya sama. Itu yang harus hati-hati. Kalau kita mau jadi lebih kaya, maka yang pertama harus dilakukan adalah kontrol pengeluaran dulu, bukan pemasukan. Yang kedua adalah mumpung belum tinggi gaya hidup, makanya lu harus benar-benar berani untuk all out di nabung, di investasi. Seringkali orang baru mau mempertimbangkan nabung atau investasi ketika penghasilannya udah besar. Kalau masih kecil, aduh nggak deh, nantilah. Kalau udah gede aja, sekarang hampir nggak ada sisa. Masa iya gue nggak boleh nikmatin? Jerih payah sih gitu ya, apalagi masih awal-awal kerja. Akhirnya baru punya uang, ya kali masih harus disisihin. Maunya kan dihabisin lah, dinikmatin. Jadi gajian dipakai untuk nikmatin mumpung punya duit sendiri. Dan rencananya kalau nanti gajinya udah legaan, baru mulai nabung. Karena udah bisa napas lebih gitu dengan ketika gajinya gede, napasnya lebih. Logikanya nggak gitu tepat sebenarnya. Yang pertama adalah waktu belum kerja kan kita nggak punya uang, serba ngepas. Kita masih jago banget hidup hemat. Begitu punya gaji sendiri kan gaya hidupnya harusnya masih bisa sama kayak kemarin kita belum gajian. Kenapa mendadak kita jadi nggak bisa ngirit? Itu yang jadi pertanyaan. Justru sebaliknya, mumpung masih terbiasa dengan gaya hidup lama yang ngirit, duitnya disisihin dulu buat nabung, buat invest. Kalau gaya hidup udah keburu naik, susah banget nuruninnya. Jadi kalau sebelumnya bisa hidup dengan duit 1,5 juta per bulan pemberian orang tua, terus tiba-tiba lu punya gaji UMR misalnya 5 juta, jadi lu punya
punya tabungan kan lebih lega lagi. Kalau tadinya 1,5 juta, anggaplah sekarang gaya hidup lo karena lo punya gaji, iya kan buat kerja, buat beli baju, buat ongkosnya nambah ya. Jadi 1,5 naik jadi 2,5 lah. Kalau gaji lo 5 juta, kalau masih ada sisa 2,5 juta. Atau bahkan naik jadi tadinya biaya hidup 1,5 waktu masih ditanggung orang tua, naik jadi 4 juta. Begitu lo punya gaji 5 juta, kan lo punya sisa 1 juta gitu. Jangan gaya hidupnya dulu dirubah buru-buru gitu. Tapi mumpung masih bisa beradaptasi dengan cara lama, ya udah. Karena begitu lo udah naik, nuruninnya ampun-ampunan susahnya. Yang ketiga adalah, ini buat orang-orang yang mau investasi. Prinsip yang paling penting buat investasi dan amat sangat harus dipegang adalah lihat risikonya, bukan profitnya. Jadi banyak anak muda invest, goalnya adalah mau jadi lebih kaya, muter uang gitu ya, tapi pada akhirnya malah buntung. Investasinya gagal, modal habis, plus banyak utang pula. Apa yang terjadi ketika orang mau invest? Seringkali kita teriming-iming sama potensial profit. Kesempatan emas nih bisa naik 2000% gitu ya dalam waktu singkat. Maka semua uang yang dipunya dicemplungin. Plus, waduh karena gede sekalian kita pinjam kanan kiri. Kalau berhasil syukur. Sayangnya nggak sedikit juga yang pada akhirnya malah ambles. Duit habis, nggak tersisa. Utang yang pinjam-pinjaman yang kemarin mau kita puterin, akhirnya kita harus nanggung. Apa yang salah? Investasi itu yang dilihat bukan potential profit dulu. Atau setidaknya jangan berhenti di potential profit. Profitnya gede nih, yuk kita masuk yuk. Tapi yang harus dilihat, yang pertimbangan paling pentingnya adalah potential loss. Yes, benar. Pertimbangan investasi pada umumnya kan memang soal profit. Tapi di situ dia jebakannya. Orang nggak siap untuk kalah, habis uang. Akhirnya bangkrut, plus langganan ditelepon, debt collector. Ini terjadi sebenarnya karena selective attention bias. Kalau udah ada yang disukain, which profit yang menjanjikan, yang bikin mata hijau gitu ya, kita fokus sama itu aja. Ngebayangin gimana ya kalau naik nih, wah seru banget, makanya pinjam uang dari teman kanan kiri gitu, pinjol segala macam gitu. Padahal itu kan baru hitungan kita. Begitu ternyata loss, baru pusing. Waduh, nggak bisa bayar. Kemarin aja duit yang kita punya aja amblas. Terus bayar cicilannya gimana, bayar utangnya gimana gitu. Kita punya blind spot ke arah lain yang tidak menarik buat kita, yaitu loss. Nah, harusnya gimana? Harusnya adalah kita lihat potential loss-nya. Jadi oke, potential profit kita lihat, oh oke, bisa naik segitu. Loss-nya gimana? Gimana hidup lo kalau ternyata ini loss, lo masih bisa hidup apa enggak? Kalau nggak bisa, mau sebagus apapun potential profitnya, better jangan. Mikirnya harus gini, kita pakai analogi. Lo hidup baik-baik aja, lalu ditawarin operasi, operasi yuk. Kalau berhasil, lo bisa ganteng banget, bakalan banyak yang naksir, tapi kalau gagal, lo bakalan mati. Minimal tawarannya adalah cacat, tangan lo akan putus, buntung, kaki lo bakal buntung, terus lo nggak bisa ngomong gitu. Apakah lo masih akan mikirin, oh lumayan, nanti gue ganteng, banyak yang suka, abis itu bisa jadi artis, bisa endorse ini, wah kaya kan. Tapi lo nggak lihat risikonya kan nggak mungkin, karena risikonya sebegitu menakutkan dan you cannot afford untuk dapat risiko ini. Sehingga lo pasti nggak akan ambil kesempatan itu. Jadi kalau lo bayangin gitu, kan lo nggak tertarik sama potensial win-nya, karena ada risiko yang luar biasa besar yang lo nggak bisa tanggung itu. Nah, di investasi juga sama. Jangan cuma lihat kalau win gimana, pasti bagus kalau kita menang. Harus pikirin kalau kalah, lo masih bisa lanjut dengan hidup apa enggak. Kalau kalah terus lo udah nggak bisa lanjut, maka udah tinggalin. Itu bukan buat lo. Cari yang lain gitu kan. Nanti pelan-pelan bertahap lo akan sampai ke titik itu. Selanjutnya adalah rutinitas jangan ditabrak. Jadi nggak sedikit yang udah mulai nabung atau invest, tapi abis itu buyar. Sesimpel karena kita nggak disiplin. Yang sering terjadi, kita mulai nabung, jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun, ngerasa udah aman, lalu udah godaan dikit nonton konser, atau kepingin hal-hal lain lah. Lalu kita mikir, bolehlah sekali-kali stop nabung, atau sekali-kali pakai duit tabungan. Padahal rencana awalnya nih, uang tabungan nih mau dikumpulin buat DP rumah misalnya. Kita berpikir sekali nggak akan merusak lah gitu ya, bisa iya, bisa juga enggak sebenarnya. Yang sering gagal, bukan gagal secara langsung gitu ya, bukan udah berhasil ngumpulin uang banyak, lalu mendadak stop, dan nggak pernah nabung sama sekali. Kegagalan itu tidak jatuh dalam sehari, atau mendadak pakai 100% uang yang ditabung untuk hal-hal di luar rencana, bukan gitu ya. Keberhasilan kita itu jarang banget, amat sangat jarang terjadi dalam semalam. Kegagalan juga jarang banget terjadi dalam semalam. Maka dari itu kita justru harus hati-hati sama itu. Sekali kita permisif, udahlah dikit gini nggak apa-apa, dikit gini nggak akan merusak yang gede yang udah kita tabung ini ya. Tapi sayangnya itu adalah bibit untuk pelanggaran yang lebih gede lagi muncul, yang pelan-pelan bertahap makin gede lagi sampai akhirnya gagal total. Sama kayak orang diet, gagal itu nggak terjadi dalam semalam. Bukan kita diet, intermittent dan lain sebagainya gitu. Terus habis itu berhasil 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun. Terus habis itu kita cheat sekali, terus habis itu langsung hilang setahun, enggak. Tapi cheat itu, entah apapun cheatnya, makan karbo lah, nabrak aturan intermittent atau apapun itu ya, akhirnya nambah bibit kita untuk secara bertahap mulai ngegagalin kebiasaan kita. Karena kita nggak ngerasa itu mengganggu, maka mulai rutin deh cheatnya. Lalu cheatnya lebih besar sampai akhirnya besar banget dan gagal total. Makanya ada istilah konsistensi over quality. Kecil aja nggak apa-apa, yang penting rutin. Kalau udah bisa, baru tambah gede, tambah gede, tambah gede. Ketimbang gede, tapi nggak bisa konsisten, dan konsistensinya pun juga jadi dirusak. Itu akan buka pintu untuk cheat yang lebih besar, dan itu bahaya banget. Selanjutnya lagi adalah aset atau beban. Itu nggak bergantung pada objeknya. Ini prinsipnya gitu. Nah, banyak orang belajar investasi sepotong-sepotong, sehingga nggak ngerti utuh. Salah satu referensi yang paling terkenal itu kan sebenarnya bukunya Robert Kiyosaki ya, tentang asset and liability gitu. Sayangnya ada yang nangkepnya setengah-setengah. Mereka mikir aset dan beban itu nempel di objeknya. Misal, mobil itu beban, rumah itu adalah aset. Pertimbangannya mobil itu harganya
harganya nyusut. Jadi kita beli berapapun harganya pasti turun, butuh pemeliharaan, belinya nggak murah dan sebagainya. Makanya dianggap sebagai beban. Sementara rumah, properti itu aset karena harganya naik terus. Ini nggak sepenuhnya benar, walaupun nggak sepenuhnya salah juga ya. Karena ini yang bikin orang akhirnya beli rumah secara brutal. Akhirnya jadi beban ketimbang aset. Gimana? Rumah harganya mahal, speknya melebihi kebutuhan. Itu yang sering kali dibeli orang. Wah, gue pengen beli nih gitu. Terus melebihi kebutuhan. Kita sebenarnya butuhnya cuma 3 kamar, rumah mungkin 120 meter, terus kita belinya 240 meter, 300 meter. Ini nggak jadi produktif, nggak kita kosin, nggak dikontrakin. Jauh lebih mahal daripada yang kita butuhin, dan kalau uangnya dipakai buat sewa, mungkin lebih baik itu gitu. Walaupun nilainya naik terus ya. Tapi yang bisa beli juga nggak banyak. Akhirnya investasinya juga nggak cair. Dan akhirnya kalaupun ntar dijual, harus di-sale harganya supaya laku. Dan itu bahaya banget. Nah, menurut gue, punya rumah besar dan mewah emang enak selalu gitu ya. Pertanyaannya, apakah benar butuh segitu? Nggak bisa lebih kecil dan sederhana? Toh, kalau bisa lebih sederhana, kan bisa lebih murah. Selisih uangnya untuk beli rumah antara yang pas sama yang lebih besar, itu bisa diputerin di tempat lain. Belum lagi perawatannya gimana. Jadi aset atau beban nggak nempel di kategori objeknya, tapi utilitasnya. Intinya jangan beli produk apapun yang utility-nya jauh dari yang kita butuhin. Terus habis itu dalam hal memulai investasi, ada 2 prinsip yang penting banget. Yang pertama, umur yang paling tepat untuk mulai adalah semudah mungkin. Ini kedengarannya klise, tapi masih sering terjadi. Seringkali orang mikir, duh, gue udah telat nih buat invest. Ada betulnya, kita emang selalu telat untuk invest. Tapi nggak kasih kita pembenaran untuk nunda lebih lagi gitu ya. Karena kalau ditunda, akhirnya kita lebih telat lagi. Telat 1 tahun sama 10 tahun sama 20 tahun, emang sama-sama telat. Tapi hasilnya beda jauh. Jadi prinsip dasarnya adalah umur terbaik untuk nabung atau invest adalah umur semudah mungkin. Dan yang harus kita ingat adalah hari ini adalah hari termuda kita untuk memulai investasi. Kalau kita nunda, ya besok. Besok kita udah sehari lebih tua. Kalau tahun depan setahun lebih tua dan lain sebagainya. Maka dari itu, jangan menunda itu. Yang kedua, yang juga nggak kalah penting adalah kalau udah bagus, biasanya udah nggak terlalu bagus. Nah, apa nih maksudnya? Satu kebiasaan orang yang bikin nunda investasi adalah, aduh, ngelihat sesuatu, instrumen apapun, aduh, nggak bagus nih. Dalam banyak hal kita emang nggak begitu bisa lihat progres. Orang sukses dipuja-puja, kita bilang, wah, gue pengen kayak dia, gitu. Sampai ada teman yang lagi berjuang keras, dia bilang, lo mah nggak keren, nggak kayak dia tuh udah hebat tuh, sukses gitu. Padahal yang sukses itu dulunya juga ya kayak begini gitu. Tapi kita nggak menghargai proses itu tadi. Nah, invest juga seringkali begitu. Investasi menarik ketika pertumbuhannya akan pesat dan masih bisa naik lagi gitu. Sayangnya itu nggak banyak terjadi pada hal-hal yang udah kelihatan, wah, ini pertumbuhannya pesat. Jadi ketika kita tahu, oh, pertumbuhannya pesat, biasanya itu udah agak terlambat. Karena terus habis itu, ya, dia udah terlambat. Nah, begitu barang udah bagus untuk dibeli, biasanya udah nggak bagus untuk diinvest. Karena kenaikannya udah nggak banyak. Kayak beli properti misalnya. Kalau angkanya udah tinggi, tempatnya udah rame, peminatnya udah banyak, terus kita lihat ke belakang, wah, oke nih, udah jauh nih naiknya, yuk kita beli yuk. Sayangnya nggak selalu kenaikannya masih bagus. Biasanya justru udah mulai turun atau udah mulai melandai gitu ya kenaikannya. Dan sayangnya begitu masih belum oke, masih belum banyak yang cari, masih sepi, kita nggak bisa ngelihat ke depan gitu bahwa, oh, ini bisa booming dan masih pesat gitu. Jadi trikinya selalu gitu. Kalau apapun investasi, kalau kita tertarik barang bagus dengan melihat bahwa, oh, ini pertumbuhannya segini, biasanya naiknya udah nggak sebanyak ketika lebih awal. Jadi justru pinter-pinternya kita untuk cari yang masih belum oke. Tapi trikinya emang memprediksi di depannya akan gimana, itu butuh pengalaman ya. Tapi itu tadi, kalau kita masuknya telat, akhirnya ya kita dapatnya jadi nggak banyak. Karena belinya udah mahal dan naiknya udah nggak banyak-banyak lagi. Ketika ini dipegang semua, mudah-mudahan ya kita kerja keras, capek-capek gitu ya, uangnya nggak sia-sia. Uangnya bisa kita puterin, dikembangin terus sehingga jadi tabungan di masa tua, sehingga kita nggak ngebebanin anak-anak kita.